Dibonceng karena Vespa di video dengan lagu berkeliling kota dengan Vespa. Oi. Cai itu jauh. Mana itu berat gitu eta mau jenglot. Awal-awal karena terlalu banyak malu, takut dijudge publik. Tapi makin sini dunia semakin anjing ya. Benar. Berarti kudu di anjing ini aing. Asihinu munggara nah hati kau pakan diri ngalayang tak ya pamutang. Wih, tepuk tangan dulu dong guys. Keren kan? Keren kan. 3 minggu milu ngadanan mayit. Oke, halo semuanya. Wih, Wilujeng Sumping, Sampurasun. Wah, punten. Wah. Di podcast kedua, kembali lagi dengan Kakang Dude, tapi bukan Dude Herlino ya. Karena ini asli orang Lembang, jadi Dude Helembang. Kita kedatangan tamu-tamu spesial yang sudah terlihat di layar. Yang kemarin yang punya podcastnya, sekarang tamu spesialnya. Ini spesial di podcast kedua dan pastinya akan bercerita-cerita sangat menarik nih, karena dua orang ini terkenal se-Bandung Raya. Amin. Dan plusnya adalah se-Jawa Barat. Dan plus-plusnya lagi nanti nasional. Amin. Pokoknya nanti mengalahkan TV-TV yang sudah bangkrut. Enggak. Ya pokoknya nanti akan terkenal, dan dua orang ini tadi sudah ngobrol-ngobrol sedikit dan orangnya asik. Mungkin kalau di medsos berbeda, tapi tadi aslinya asik-asik banget. Oke, kita kedatangan. Boleh dong. Halo Miss Gelenyu. Halo. Miss Gelenyu. Wah, ini kalau saya lihat-lihat di Facebook, IG, TikTok, wah, menarik noh. Malu-malu tapi itulah ya, bertanya-tanya. Halo juga Kakak Coco. Kakak Coco ini kita lihat apakah sekarang biasa-biasa aja atau nanti tengah-tengah sampai akhir. Wah, lebih dari konten-kontennya kita akan lihat ya. Oke, Kak Coco boleh dong memperkenalkan kenapa sih disebutnya Kak Coco, Sansan, ini Miss Gelenyu, boleh dong bercerita dulu. Dari Kak Coco dulu deh. Oke, kalau aku sih Coco tuh nama serapan dari username Facebook. Pertama bikin Facebook 2012. 2012. Pas zaman SMP kalau nggak salah. Namanya teh Sansan Choco Chip. Oh, Choco Chip. Choco Chip teh karena dulu tuh suka banget nyemil Choco Chipnya. Terus dideskripsikan kalau Choco Chip kan kecil, imut, lucu. Imut sugane karang di dia gitu. Choco Chip. Ya abi mah imut, ima amit. Tadi Kak Coco, sekarang Miss Gelenyu dong, mana suaranya? Asik. Silakan. Kenapa kok disebut jadi nama Miss Gelenyu? Nama Miss Gelenyu itu nama panggung. Nama panggung. Iya. Kenapa bisa dipanggil Miss Gelenyunya? Dari siapa? Dari teman. Dari teman. Tetangga. Ada ceritanya nggak Gelenyu itu apa? Ada singkatan. Apa sih Kak Coco? Gelenyu, geleh tapi unyu. Tapi ini kok kelihatannya apa ya, pemalu. Kenapa tuh Kak Coco? Lebih ke ini sih, awal-awal emang malu, lama-lama malu-maluin sih. Nah, tadi sudah memperkenalkan masing-masing. Nah, saya ingin nanya nih ke Miss Gelenyu. Kira-kira 2 atau 3 kata untuk Kak Coco apa? Mungkin sifatnya atau apa? 3 kata untuk Kak Coco. Tolong belum Kak urang. Misalnya baik atau apa gitu. Ada nggak kata-kata apa? Kak Coco itu seperti apa kalau menurut Miss Gelenyu? Baik hati. Baik hati. Oh, emang sudah melakukan apa baik hati terhadap Miss Gelenyu? Nah, buat ngali ka dieu sok we jiga anu sieun gitu Miss Gelenyu. Kumaha. Baik hatinya seperti apa sih? Kan kita nggak tahu tuh. Ya baik hati aja. Oh, baik hati. Iya. Mahal. Kak Coco ieu suarana mun jiga anu mahal gitu, diawet-awet gitu. Singkat, padat, boloho. Nah, tadi kan Miss Gelenyu Kak Coco untuk 3 kata sih.
buat Miss Glenyu apa? 3 kata buat Galanyu. Sebenarnya Orangnya. banyak sih kata yang harus Oh, dipilih. Sabaralah bebas lah. Miss Galanyu, lucu, pendiam, sakapeung anjingan sih. Sakapeung. Sakapeung, Iya, tapi dah sebagai teman yang baik ya nya sok siamah cek aing oge ragrag pan. Tapi dah gimana pun juga sayang sebagai teman karena kita kan merintis bareng-bareng aku jeung Galanyu teh dari tahun 2023. 2023. Walaupun sempat ada problem waktu Galanyu naik-naiknya. Wow, edan Ya, pisan. saya gini kali gitu. Berasa diva. Oh, Tapi itu mah namanya Dinamikanya orang lah. dinamikanya namanya orang yang baru terjun tiba-tiba hype. Oh. Pasti ada aja sih star syndrome. Tapi udah terlewati. Wah, edan pisan eta mah nu rek misahkeun teh. nah tabat bisa gitu Miss Glenyu. Kenapa gitu? Kan tadi kejadian sampai ada ya nggak apa-apa ya. Ini kita belajar lahnya bahwa Miss Glenyu pada saat itu melakukan hal itu kenapa? Maksudnya pada saat itu kan lagi masa-masanya terkenal tuh. Sampai ada masanya saya ingin berdiri sendiri. Betulkah? Bener. Merasa enggak dulu? Oh enggak. Tuh Kak Coco ente cenah ieu kumaha Kak Coco? Kumaha tah? Lebih ke Galanyu kan polos. Oh, Ibarat teko lah. Teko kosong. Kalau diisi air putihnya jernih. heeh. Namun diisi ku amernya mabok. Oh, Gitu. Nyanyi lingkungan Tadinya merenya. lingkungan. Dan waktu itu karena mungkin aku lebih banyak di belakang layar. Nyanyi. Dan yang di depan layarnya kan Galanyu, yang aku di up dan aku branding di awal tuh Galanyu. Jadi orang tuh kayak awal-awal tuh kayak nganggap ya udahlah dah aku mah butuhnya Galanyu aja. Ah, betul. Gitu. Galanyu aja. Terus dipikir aku tuh nggak bisa apa-apa. Ada mercy eta mah moal naon jempel meureun cicingan segala macam. Jadi banyak cara banget buat misahin awalnya tuh ya. Dipikir rek cicing. Ya dilawan lah. Betul. Tapi seiring berjalannya waktu aku upgrade diri, naikin personal branding aku. Dari situ aku mulai bisa bangkit sendiri, new pun dengan konten sendiri waktu itu. Jadi di tahun 2024 kita ngonten benar-benar masing-masing. Karena waktu itu aku benar-benar lagi di posisi bawah banget dan Nyo lagi hype banget, dia ngonten sama orang lah gitu gini. Ya aku ikut senang aja Betul. lihat perkembangannya. Berarti brandingan aku berhasil selama ini. Udah bisa bikin orang dikenal, diajak collab sana sini ya walaupun akunya harus mundur. Nah dari situ harus pikir gimana nih nge-branding orang bisa nge-branding diri sendiri masa sih. Awal-awal karena terlalu banyak malu, takut dijudge publik. Tapi makin sini dunia semakin anjing ya. Benar. Berarti kudu dianjing-anjing aing. tah eta gitunya. Nah, begitu dianjing-anjingin dan terbitlah diri sendiri ya. Ya, ini aku apa adanya. Di keseharian, di tongkrongan, di konten, sebenarnya beda jauh. Cuma emang awal-awal kalau emang ketemu sama orang yang lebih pendiam ya, bikin nuturkeun. Kalau mesti menyesuaikan, kamu pendiam, aku pendiam, kamu gacernya, kurang lebih gacor. Tapi nah kan yang Miss Glenyu tapi anu leuwih aktifna cocok juga gitu. Karena biar beda aja awalnya. Emang udah sifat dan karakternya kayak gini ya. Mau dirubah apapun juga tetap susah. Pertama, terus ada rada kurang komunikasi, kurang artikulasinya. Terus dia mungkin kayak belum pede banget, apalagi awal-awal. Tapi semakin hari sama aku selalu diajarin gimana caranya ngobrol di sosial media, kalau tag konten harus sesuai kayak gini. Terus kan permintaan dari klien atau brand juga kan beda-beda. Jadi terus didorong biar ada perubahan. Cuma ya itu yang jadi daya tarik di awalnya ya. Orang yang biasanya maaf banget ya kayak Galanyu tuh harusnya kan gacor. Ya. Gacor, rame, friendly segala macam. Tapi ini kan pendiam. Jadi kayak ada gaya baru. Mencek urang mah. Wih. Ini yang saya pelajari tuh kerennya itu dari Kak Coco itu dengan sabar. Ya
kalau sifat manusia kan pastinya kaduhung, nyeri hati gitu. Tapi kok sampai kepikiran untuk ngebantu Gelenyu lagi naik lagi, terus Kak Coco juga naik. Kenapa sih sampai kepikiran ke sana, Kak Coco? eh yang selalu aku pegang kayak gini ya, segimanapun orang jahat aku selalu ngelihat kebaikan dulu sih. Jadi mengkesampingkan perilaku jahat yang udah dia lakuin, dan aku pun mikir kayak gini, aku juga di awal dikenal kan bareng-bareng, Ya, ya. otomatis ada jasa dia di aku. Oh, Untuk menebus itu ya udah aku ajak lagi, jadi hitungannya di aku tuh kayak satu sama. Dia udah ngebantu aku di awal, terus dia sekarang turun walaupun udah pernah bikin aku sakit hati atau segala macam, ya udah aku sekarang bantu lagi. Itu tandanya kayak satu sama, kita udah nggak punya jasa balas budi. Lebih ke situ aja sih. kerennya. Jadi teman-teman, jadi kalau melihat seseorang itu jangan melihat hanya satu sisi saja ya. Karena kan setiap orang itu punya khasnya, gaya masing-masing. Mungkin tidak 100% mungkin di konten Kak Coco seperti itu, mungkin ada sisi yang lain. Ini sisi lain mungkin teman-teman tidak mengetahui sisi kebaikan Kak Coco. Ya walaupun ya rame lah, apalagi kalau wah konten-kontennya menarik dan ya ciri khas mungkin. Tadi juga pembelajaran dari Kak Coco bahwa ketika kita merasakan istilahnya disakitin oleh teman kita, tapi kita melihat sisi baiknya. Karena begitu Kak Coco, kalau kita itu biasanya sifat manusia mah lamun ningali batur kagorengan teh kapohokeun anu kebaikan-kebaikannya. Untung tuh. Jadi Miss Gelenyu gimana ketika Kak Coco memberikan kesempatan pada saat itu sudah bisa memperbaiki atau gimana? Ada pembelajaran apa? Ada. Jadi kan dulu Miss Gelenyu melakukan kesalahan lah ya, nama juga manusia. Tapi diperbaiki bareng-bareng, bahagia nggak atau kecewa? Bahagia. Oh, bahagia. Bahagianya seperti kumaha atuh? Malu-malunya. Iya, malu-malu. Tapi ini ciri khas loh Kak Coco, karena jarang orang itu karakternya tadi Kak Coco. Jadi spesial kelebihan dari Miss Gelenyu itu dia dingin-dingin gitu. Tapi untungnya bisa dibarengi oleh Kak Coco. Coba lamun anu cicingan kayak pacicing-cicing, kayak bahasa Nyata. verbal, bahasa tubuh kayak. Tapi kadang ada momen itu, Oh gitu. aku sama Galannya misalnya kalau emang lagi gabut, ya udah jarang ngobrol, ya udah diam-diam. Aing masa ngobrol yang temlok gitu. Tapi ya itu yang harus dimaklumi sih, karena mungkin ada keterbatasan apa, mungkin dia malu atau segala macam, ya aku udah bisa handle itu untuk sekarang. Oke, berarti 2023 pertama, 2024 ada problem nggak dinamika dan sekarang bisa bertahan dan bisa kolaborasi ya antara dua orang ini. Terus tadi hal menarik teman-teman tidak mengetahui ternyata teman-teman dari Kak Coco, Miss Gelenyu dan manajemen Kak Coco juga melakukan kebaikan dan orang pun ya mungkin kalau tidak baca medsos ya selewat mungkin mereka hanya ya cari uang saja. Ternyata ada sisi lain juga kebaikan dari Kak Coco, Miss Gelenyu dan tim manajemen ternyata barusan mengantarkan bantuan ya ke korban longsor di Pasir Langu di Cisarua. Itu kenapa sih bisa sampai kepikiran mengkoordinir, awalnya dari mana tuh Kak Coco? Awalnya ya mungkin setelah melihat banyak banget kalau misalnya ada bencana, orang yang speak up itu hanya speak up di sosial media. Aku tidak menyalahkan itu juga Iya, iya. bagus ya, Betul, betul. untuk memberikan informasi, untuk mengajak audiens juga. Tapi untuk turun ke lapangan, aku tuh ingin ada experience baru. Oke. Experience baru untuk pelajaran, untuk pengalaman, gimana kondisi di lapangannya juga. Kalaupun misalnya bantuan aku nggak sesuai sama yang aku ekspektasikan, mungkin lebih dari tenaga yang bisa aku bantu juga di situ, atau mungkin aku ngegerakin orang-orang di luar sana yang emang belum berani untuk apa, terjun ke lapangan. Seenggaknya kan dari sini pola pikir kita bisa berubah. Betul. Oh, ternyata di balik konten-kontennya yang nyablak, yang segala macem, bukan ingin validasi, tapi lebih ke ingin mengajak audiens untuk lebih peka terhadap Betul. lingkungan sekitar. Apalagi ini lokasinya dekat ya. Mungkin kalau kalau jauh pun aku
kalau situasi dan finansial aku cukup, ya aku mau aja jadi volunteer atau jadi relawan. Nah ini berhubung ada kejadian yang dekat, ya udah aku gercep aja. Nah, itu teman-teman, bahwa seseorang itu betul, jangan melihat sisi lain. Tapi kalau sisi Miss Gelenyo ini malu-malu gitu ya, gimana? Jadi saya tuh kebingungan bertanyanya apa, takut apa. Paling 1+1 berapa Miss Gelenyo? 2 tuh kan, enak jadi ngobrolnya. Oke, tadi Kak Coco, Miss Gelenyo kan tadi sudah ke Pasilangu, terus tadi pertama datang ke tempat spesial di sini. Pertama tuh datang langsung merasakan makanan khas warung Mas Boy ya Mas tadi. Boy, betul. Karena yang punya podcastnya juga punya Mas Boy, sambil iklan dulu. Gimana tuh tadi coba-coba rasanya angkringannya? Kata aku sih best ya. Emang dari dulu aku suka banget angkringan. Malahan sempat waktu ke Jogja yang pertama dicari ya itu angkringan, karena udah pernah merasakan yang di Bandung. Aku pengen nyoba otentik yang di Jogjanya langsung. Karena apa ya? Aku suka nyemil juga. Angkringan di sini barusan pas aku nyoba, si marinasinya tuh benar-benar kuat banget. Weh. Kalau kata aku ya beda. Apalagi sambalnya juara edan nendang. Weh, sambalnya Tapi edan. kasehahnya eta kuat ka pedasnya nyonya gimana rasanya? Nyok, gimana nyok rasanya? Enak banget lada pisan. Wah, lada pisan. Emang resep lada nu lada gitu? Oke, berarti di bekalannya. Sungut nyugelada. Ya teh karena The Nature Company ini banyak ya. Tadi warung Mas Boy, terus tadi Aquascape ya. Mungkin hal baru. Tadi melihat hijau-hijau gimana Miss Gelenyu? Akuarium. Gimana menurut Nyu ini mah? Ningali nu hejo-hejo gitu tadi. Gimana? Bagus atau biasa aja gitu? Lucu, bagus. Lucunya seperti apa Miss Gelenyu? Ya, lucu aja. Lucu. Yang mah. Dan pasti anu cocok bertanya dan menjawab tuh ya dibarengi sama Kak Coco. Jadi lamun Miss Gelenyu Kak Coco mah jigana pertanyaanna kieu we gitu nya. Tapi ya tadi kan Kak Coco ada merasa posisi diem gitu nya. Tapi pada saat itu ada titik jenuh nggak? Maksudnya ada momen aduh ya kudu dikumahakeun ya atau ya dikumahakeun, ada nggak perasaan dulu? Ya ada pasti ya, selalu nyari gimana caranya nih biar gacor. Karena kan beberapa audiens aku juga ada yang baru juga. Nah sih teteh jalan cicingen gitu. Nah sih tengah ngomong-ngomong, ya aku tuh suka sering jelasin kayak gini. Aku juga suka nyari ide gimana caranya bisa ngomong. Tapi makin sini ya kunci satu-satunya harus ditekan. Oh, Harus dipaksa. benar. Soalnya saya ningali konten-konten Miss Gelenyu jalan-jalan, hai cewek kan gitu kan. Tapi itu latihan atau take-nya sekali aja kalau Miss Gelenyu? Ada Ya, beberapa kali. Berkali-kali sih ya. Mohon bersabar, ini ujian. Jadi kudu sabarnya Kak Coconya. Ya kudu sabar, tapi sabar aya batasna. Begitu lamun hese keneh sok-sok sia ih. Udah kan goblok. Sakapeung mah, tapi kata-kata itu dengan kata-katanya nada teman gitu persepsinya. Dan kebanyakan ya roastingannya itu udah sepersetujuannya dia dulu. Nanya nanti dia roasting kayak gini ya, ulah baper lah ya. Kalau awal-awal emang sempet baper. Oh, pertama 2012 ya. 2023. Oh, 2023. Jauh teuing 2013. Abi SMP SD kene, SMP. Oh, 2023 aya baperannya. Aya baperan kene karena 2023 tuh bener-bener ngarostingnya edan pisan sih. Karena sering dijadi-jadiin juga sama aku dulu. Karena aku dulu jualan. Waktu 2023 tuh dia sering ngelawat ke tempat jualan aku. Dari tempat jualan aku tuh banyak anak-anak SMA nu lucu geuningan. Ya mah caper geuningan, atel geuningan. Karena prinsipnya kalau tidak menggata saya tidak akan menang cowok. Karena pernah ningali konten teh Mr. Gelenyu tuh terpesona dengan seorang laki-laki, cuma saya lupa lagi namanya tuh. Akmal. Oh, Akmal. Sekarang masih Miss Gelenyu? Enggak. Oh, ayeuna mah saha tuh? Sekarang mah banyak cowoknya. Ganti-ganti tiap nge-live di TikTok ge pasti jeung ieu jeung itu. Cumanya anu bener-bener seru banget perdramaan cintanya mah itu 2023. Sama Akmal, sama Munir.
Terakhir sama Arkan si cowok berpespa. Wih. Dibonceng karena Vespa di video dengan lagu berkeliling kota dengan Vespa. Oi. Cah itu teh jauh. Mana itu berat gitu eta mau jenglot. Sugante laguna sisa kubur gitu. Lebih ke lengser wengis ya. Ya sempat ngali kontenna Miss Glenyu itu terpesona dengan seorang laki-laki anak sekolah ya. Karena sekolah. kan dirinya mah caketnya di balai namanya. Deket pisan. Lingkungan sekolah semua. Sampai ke jalan-jalan kukurilingan di daerah dinya. Abi bisa aya apal sipna. Terus juga pegawai pabrik sip hiji, sip 2, sip 3. Jam 10 jam 10 pagi lewat. Jam 2, jam 4. Oh, Miss Glenyu teh sudah dijadwalnya. Aya wae kan ngalewat kerinya teh, makanya punya badan yang body goals nih kuncina nyalelempangan jiga Glenyu. Oh, bener pendengar. Lamun hayang bodina jiga asoy ge boy kudu lelempangan tapi kudu lewat balayanah terus gitu. Karena jauhnya muter gitu. Oh, gitunya. Tah kenapa Kak Coco sampai kepikiran untuk collab lahnya jeung Miss Glenyu, kepikirannya pada saat awal kan sekarang mah sudah terbentuk Ya. si brandingnya. Ketika Kak Coco dengan Miss Glenyu harus diapakan dulu pertama awal ini enak nih kalau diajak collab awalnya, atau hanya lewat ini enaknya natural aja lah gitu. Dulu gimana tuh Kak Coco? Pertama kali lihat Glenyu itu tahun 2019. Oh 19 lah. Waktu dia masih SMP. Bener-bener begang letik. Pegang letik. Begang letik dan lumayan bersih ya. Terawat lahnya. Sarkas ya lebih tepatnya. Saya tewani lagi. Gitu. Dan aku itu tuh waktu masih awal-awal jualan, aku tuh sempat kepikiran, ya jelema lamun di-up ke sosial media juga lucu. Pasti rame. Cuma banyak banget hal yang tidak mendukung. Maksudnya dari segi pengambilan gambar, terus akunya juga masih biasa-biasa, belum bisa gacor karena kayak belum menemukan diri yang sebenarnya waktu tahun itu tuh. Jadi cuma ngelihat aja, cuma sering di hareureyanku anak kuliah, teman-teman aku sering di jailan lah, sering digorowokeun 2019 tuh. Ketemu lagi itu aku 2022. Karena ada salah satu teman aku yang fotografer, sering motoin dia. Sering foto shoot atau di rusun, di Gunung Batu. Waduh, berarti backgroundnya alamnya. Yang menyatu dengan alam, yang nggak alang-alang. Gunung Singa. Itu 2022. Nah, aku mulai ngonten di sosial media itu kan dari tahun 2020. Cuma device-nya waktu itu masih burem lah, kamera nanti juga nggak embun. Tapi enak makan. Susah naik. Tapi emang itu salah satu faktor video kurang diminati kalau kata aku ya, yang sekarang di sosial media. Kalau mau jadi konten kreator yang pertama diperhatikannya eta kameranya. Kecuali kalau emang brandingannya udah kuat banget. Tuh, karena waktu itu aku brandingnya belum kuat. Aku tuh konten bener-bener lagi naik tuh 2022. Tapi waktu masih sendiri. Cuma karena sering ngelanggar pedoman komunitas di aplikasi TikTok teh. Di Medan permanen ikut TikTok teh. Di eta followers udah 30.000, itu bener-bener ngerintis dari tahun 2020. Dilenyapkan dalam waktu 1 hari. Nah, tak bisa gitu tah. Karena bahasa. Waktu itu tuh aku pakai bahasa Indonesia tapi kasar. Jadi bahasa anjing, goblok, bangsat segala itu. Keluar. Dan sering nge-stitch video orang. Udah sering ngelanggar komunitas merenya. Akhirnya kebanyakan permanen. Didinya teh sempat stres, depresi, aing mah nya ngabangun sabaraha tahun dilenyapkan sehari. 2023 ngonten lagi, nge-up video lama. Terus ada satu momen aku ada jadwal foto bareng si Miss Glenyu di rusun di depan Kuarcap ya. Tahu kan? Nah, di situ dari jauh dia jalan. Aku nggak sengaja nge-video. Nah, itu HP udah ganti pakai iPhone ya, iPhone, tapi yang masih yang
biasa bangetnya. Cuma ya, kameranya cukup Lumayan lah. ada iPhone mah nya. Itu di video sama aku tuh di roasting lah sedikit langsung di post di WA awalnya mah. Cuma teman-teman aku bilang cobaan post ke di TikTok sugana rame cenah das anak ada beberapa yang upload video gelenyu kemarin-kemarin teh rame. Ya udah aku cobain upload di TikTok. Baru semalam ya viewers udah hampir 1 juta. Wow. Dan di situ pada nagih cenah minta videonya lagi sedangkan aku ada beberapa video waktu masih nongkrong sama gelenyu di-upload rame lagi tah anu ngaramekeun teh karena geleunynya pendiam sungut abin teu cicing da Cocok atel lah nya benar-benar. da atel gini ngali geleunya teh kayak geus bisa di roasting segala-gala gitu Abi ge da atel ya ge da. Ngan sabar we abi mah gitu. gitu. Nah jadi sering video nya naik ya sempat ada perselisihan kecil bisa dihandle. Begitu ada job pertama masuk dia fokus di aku udah meren aya duitan mereunnya mikirna Ngartinya. ya udah kaharti meureun jadi konten tidinya teh bareng di pas rame-rame banget bener-bener ngebludak ternyata pas dijodoh-jodohkeun itu pun ya natural aja kayak tongkrongan ngaheureyan teman-teman ieu objekna nya kitu ieu jeung atel deui diheureun ku budak SMA teh Sini dong godain aku. pokona jeung anu awak teh geus eueuh tulangan we pokona mah Tapi nya Miss Gelenyu tuh ciri khasnya emang di heurean teh senyum tanpa bersuara emang dari dulu kayak gitu we nya di awal mah. sarana teh sakadeng ku culik sorangan Tapi eta ciri khas gitu. Rencana mau berubah nggak Miss Gelenyu atau mau ini apa adanya? mau berubah Mau berubah dong bisa ngobrol gitu nya. Pokoknya mah 2 tambah 2 berapa Miss Gelenyu? 2 tambah 2? 2 tambah 2? Wih benar. Oke tadi awal terus sejarah perjuangan ya di sampai followernya hilang nggak bisa dipergunakan tapi sempat stresnya kacaunya. stres tak Eta kira-kira sabaraha minggu atau sabaraha hari sampai kepikiran terus gitu. nyasa hampir berbulan-bulan sih aku teh di band teh bulan Desember Ya. ngajak bangun kangen lagi Januari ketemu gelenyu teh di bulan April beberapa bulan eta aku tuh udah mikirin cara kumahanya band naik deui karena bener-bener ambis banget karena passion aku tuh di sini di entertain kalau di dunia yang lain nggak terlalu bisa grow up aku tuh emang udah cita-cita dari dulu ya entertain itu jadi salah satu jalan kalau menurut aku emang tipikal orang kayak aku ya udah emang cocoknya di sini kalau di tempat-tempat anu kayak bukan entertain sih aku selalu ngerasa ada sedikit diskriminasi Keluar lah nya. keluar lah harus berpura-pura jadi orang lain lah Esenya jadi muka dua tehnya. Ayo muka asli atau muka gimana? Muka dua punya nggak? itu ya mah masker karakter Coba beli di Shopee. Oke, Kacok, tadi kan bercerita apa tantangannya, terus prosesnya. Tapi kan tadi pernah dibandet ya Betul. karena kasar. Tapi itu hanya khusus beberapa media sosial atau hanya medsos itu saja, media sosial itu saja. kalau zaman itu sih emang baru TikTok aja yang benar-benar pedoman komunitas yang ketat banget Oke. kalau di luar itu masih aman-aman aja Kalau sekarang atau dibebaskan atau ada ya apa batasan-batasan. aku sih yang membatasi Nah. terus ditambahkan sekarang lebih kontennya banyaknya bahasa Sunda Ya. jadi sama aplikasinya mungkin gak terlalu kedetek karena dari awalnya bahasa Sunda kalau waktu itu kan berbeda bahasa Indonesia yang udah pasti ada artinya gitulah ya ayeuna oge sakapeung mah aya sih nu sok kena pelanggaran Oh. tina beberapa kata yang udah Tuh. nah meleot Nah, apal bisa gitu. sebenarnya anu hareupeun mic mah meleot Kelak. Tong tarik teuing sabar atuh panasnya. juga ben ada busian Tapi tisu basah. Oh, aya mah karena cara untuk meminimalisir di bandetna ku bahasa Sunda merenya. ya
Nah, fokusnya kadinya ke bahasa Sunda kan emang dari awal pas aku konten sendirinya eta bahasa Sunda yang udah lebih ditekankan gitu dan nyari audiensnya juga aku awal-awalnya pengen yang deket-deket aja dulu lah, yang penting yang deket-deket udah pada tahu, mungkin nanti disebarin lagi algoritmanya, ya tidak menutup kemungkinan buat merambah ke konten nasional juga yang pakai bahasa Indonesia, tapi ya step by step aja biar kerasa proses. Benar-benar. Karena kan enak ge orang Sunda bikin konten tapi bahasa Sunda tapi sok aya apa bahasa kata-kata di bawahnya oke translate-nya Ya, didinya oke bisanya nu ya. itu sistemnya. Kadang aku ge pakai subtitle lamun misalnya teu mager mah. Ya, Lamun mager mah nya kari langsung upload lamun keur mager mah. oh dah ai cocok sareng Miss Gelenyu mah sekali upload ge nya langsung jadi duit gitunya. Amin. Lamun saya mah jadi doa we gitu. Ya untung lah mun geuleunya jadi gelo. Kade tong digegelnya. Aduh sih. Oke, Aco, tadi kan dari proses dan lain-lain, selain konten ada bisnis apa mungkin atau yang dilakukan Kak Coco ada nggak? Atau hanya fokus di bidang ini saja konten kreator? Lebih ke merawat satwa liar. Hese tuh. Goreng parab sih ah. Sekarang kalau di luar sosial media, sebelumnya kan aku jualan, cuma sempat vakum dulu karena itu jualan offline ya di dekat rumah, di depan kampus. Cuma sekarang ya paling jualan di online aja, jualan yang dulu aku sempat jual, cuma aku packing. Tapi nggak terlalu fokus juga, karena emang sekarang tuh lebih pengen ngefokusin di konten buat bener-bener naikin persona sama brandingan gitu sih. Kak Co, itu ketika bikin kan ada kan kalau beberapa konten kreator ada yang ada tim inti Ya. ya. Kalau Coco sama Miss Glenyu hanya berdua atau bertiga atau ada tim editing atau apa atau dilakukan sendiri sendiri? Kalau kameramen sih ada, Ya. kameramen ada. Kalau buat ide kreatif masih sama aku di handle. Dulu kalau ngedit juga kalau misalnya emang lagi kurang, yang edit sendiri. Kalau emang lagi hektik ya aku lempar, tapi ke orang terdekat dulu. Jadi aku tuh lebih ke ngerangkul orang-orang terdekat yang emang dari dulu ada buat aku Ya, wis gitu. kerennya. Ini juga sama The Nature Company ya orang terdekat ya. Karena lamun lamun nulain kan nya apal meureun gitu Ya, ya. sebelum Seperti yang apa? jauh kan yang Ah, dekat dulu betul, terus benar, yang benar. udah kita lihat personality, terus orangnya kayak gimana waktu kita masih di bawah. Itu kan jadi kita tahu mana yang harus dipilah-pilih. Nah, iya bocoran. Kan tadi bercerita dinamika. Pengen denger dong. Pertama eh, konten dapat berapa tuh? Pertama, pertama tuh. Bocoran. Pertama konten endorse aku pertama kali 400.000 100.000 guys. Ayo nama meren. sekitar Wes. 400.000 dengan video percaya. Aku nge-review sebuah kafe di Bandung. Ya. Kan normalnya lah food review tuh cuma semenit sampai semenit 30. Kalau nge-vlog maksimal di 3 menit. Abi 7 menit ah. Nggak Bisa sekarang ketujuh. nyen vlog YouTube. Nya 7 menit mah nya vlog YouTube-nya. Abi ngedit tau gak nya karena belum pahamnya. Bener-bener di review tuh sedetail itu. Tapi makin harinya makin belajar, dapat masukan kalau kayak gini. Ya udah bener-bener sekarang mah udah prepare. Kayak dulu Dulu apanya? 7 menit, 8 menit. Pemain nama aplikasi kan banyak yang simpelnya, jadi Ya. kita enak. Kalau Miss Gelenyu yang megang medsos siapa? Atau timnya? Nggak, gelunya sendiri. Kita Oh. mah pegang medsos masing-masing. Oh masing-masing. Iya. Terus Paling- kalau ada kerjaan masing-masing juga masing-masing aja. Oh, tapi kalau ada video yang diediting sama Coco mungkin di collab ya, mungkin di Iya. IG-nya atau Nah. apanya gitu. Baru approve, dia approve. Kadang kalau misalnya ke horeamnya kalau dicokot HP-na, iya approve, mana iya approve. Ini kena gitu. Bager pisan ieu. Bager pisan. Tos mere naon ka Coco? Sudah memberikan apa kepada Kak Coco karena kebaikannya? Oh, keren. Dan paling keren tuh Kak Coco itu keren. Sudah umroh saya aja belum Kak Coco. Amin. Alhamdulillah. Itu hasil dari konten Kak Coco. Hasil dari konten. Waktu
tahun 2024. Ketika aku masih lagi sendiri. Ditabung lah nya. Ditabung dari hasil jualan, dari konten, dari endorse. Awalnya kan bukan buat aku, buat mama aku. Cuma keburu sakit, terus meninggal di tahun itu. Mau nggak mau, ya aku mau ngeberesin tanggung jawab aku sebagai anak. Itu permintaan terakhirnya pengen umroh. Dan aku mah nggak kepikiran sama sekali ya. Awalnya karena aku juga ngaca diri sih, kayak gimana orang kayak aku kayak gimana. Cuma ya aku teh biar benar-benar ya udahlah ini bakti terakhir, Amanah lah ya. amanah. Ya udah aku tunaikan, Bismillah aja, aku ikhlas. Itu tuh tabungan aku benar-benar habis di situ. Tabungan selama konten dari tahun 2023, hasil jualan segala macam udah habis dipakai buat buat Sama umroh. lah nya. Buat umroh. Tapi aku ikhlas karena aku mikirnya kayak gini, tenan naon beak oke dawan lagi orang mah teu boga duit. Anggap ya orang mah udah punya experience, udah jalan, udah keluar negeri, apalagi umroh, ya kan panggilan anu bener-bener langka kan, hanya orang-orang terpilih gitu nya. Aku mikir, kalaupun ibaratnya rezeki aku biasa setelah aku umroh, ya udah aku balik lagi ke nol, nabung lagi dari nol. Tapi aku selalu yakin janji Allah tuh nggak pernah ingkar. Janji Allah tidak akan ingkar ya. Jamaah. Jadi asa out bayo mah. Tapi keren Kak. Jadi betul apa yang dibilang Kak Coco. Ya rezeki mah sudah ada yang ngatur, yang penting mah ikhtiar we urang mah gitunya. Da mau bagaimanapun Kak Coco juga pernah di banded, terus sekarang bisa berhasil dari awalnya sekian ratus ribu, sekarang jutaan belasan juta, nanti puluhan juta. Amin, 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 Betul. amin banget. Karena saya lihat kebenaran saya juga selain nge-host juga ya, MC juga ya, Ya. dari awal bayar terima kasih, sekarang ya lumayan lah bertahan gitu. Oke, Kak Cok, ini kan boleh dong memberikan kata-kata terhadap teman-teman yang ingin pertama membuat konten kreator atau menjadi konten kreator, apa sih yang harus dilakukan pertama tuh Kak Cok? Eh, Saran buat orang-orang yang lagi memulai jadi konten kreator, kalian harus menentukan arahnya mau kemana. Kalau misalnya emang mau jadi foodies, ya udah jadi food blogger, pelajari itu, nyari bahan, udah sering-sering konten, jangan ngeluh. Karena otomatis awal-awal tuh pasti ngalamin yang namanya sepi dulu, Oh, iya, prosesnya. prosesnya. Dan jangan pernah berharap dibantu sama orang terdekat. Percayakan pada diri sendiri. Percayakan pada diri sendiri aja. Gitu. Wih, tepuk tangan dulu dong, keren. Mana tepuk tangannya pendengar? Oke, dan pertama 400.000 itu dari ngebahas tentang sebuah kafe ya tadi ya. Betul. Tapi kalau dari hasil dari media sosial pertama itu dari mana tuh? Apakah dari TikTok atau dari YouTube atau dari Facebook tuh pertama mendapatkan pundi-pundi awalnya? Endorse sih di Oh, endorse TikTok. langsung. Endorse langsung. Karena dari sebelumnya aku Gak kepikiran lah ya. nggak main YouTube. Facebook juga belum ada kayak sekarang, belum menghasilkan kayak sekarang. Jadi ya udah lebih karena tujuan utama aku fokus dulu nge-branding. Setelah nge-branding, orang udah pada kenal, kerjasama pun pasti masuk sih. Aku percaya Gancang ya. kayak gitu, iya. Karena tujuannya pengen eh, lebih dikenal banyak orang sih. Tujuan utamanya Awalnya ya. awalnya memang kayak gitu, aku pengen pengen dikenal banyak orang, terus jadi orang tuh kayak ramah segala macem Eta mah mesti gelenyu pisan atunya. gitu. Karena kita tuh sama-sama berasal dari lingkungan yang emang sering selalu dipandang sebelah, aku sama Gelonyo. Makanya aku ngerasain itu, orang teh kudu berubah Ya. dan harus ada sesuatu yang ditonjolkan. Kalau nggak ada sesuatu yang ditonjolkan, nggak akan ada orang yang menghargai kamu. Apalagi Wih. orang-orang yang berbeda kayak kita. Sempurna. Wah, keren. Nih, tadi kan ditonjolkan kelebihannya. Saya ingin nanya dong, kelebihan dari Miss Gelenyu apa sih? Kan banyak tuh fan-fansnya Miss Gelenyu. Kira-kira Gelenyu itu punya kelebihan apa sih? Ya bisa apa aja. Ini bisa apa aja?
selain berjalan terpesona dengan laki-laki, punya kelebihan apa Miss Gelenyu sampai sekarang terkenal? Aduh. Nyanyi. Oh, nyanyi, coba kita dengarkan Miss Gelenyu bernyanyi, karena itu salah satu kelebihan itu kita harus tampilkan, kekurangan kita harus kita sembunyikan gitu. Coba rapnya aja, suka lagu apa tuh? Dewa Cinta, ada Astrid. Wih, Ade Astrid, coba dong kita dengarkan dengan suara emasnya Miss Gelenyu. Itulah layangan nu pegat kau pakan di langit lenglan ngapung-ngapung olean asih nu munggara nah teu kau pakan diri ngalayang tak yau pamutangan. Wih, tepuk tangan dulu dong guys. Keren kan? Keren kan? Kayak minggu milu ngadanan mayit. Oh, suka lagu Ade Astridnya. Oh, Berarti cinta banget dia mah. tapi sudah sering dong ketemu. Oh, sering ya ketemu sarang Ade Astrid. Sering. Pertama kali aku ketemu tuh di salah satu klinik yang emang kita kerja sama bareng klinik tersebut, dan di endnya kami. Jadi temanya pengen mempertemukan yang sama Ade Astrid. Karena emang aku sering bilang kalau itu suka sama Ade Astrid. Dari situ kenal, sering datang ke acaranya. Kalau ketemu, coba angger eraan harapan Ade Astrid. Kieu we benernya. Nya malah kok Ade Astrid di Hareuyan. di Hareuyan. Mana mah di live gacor cenah ai panggih ieu jempe wae. Nah, habet gitu. Kuduna kan ai fans mah kumaha gitu. Nya Padahal mah setara kan jeung Ade Astrid. Tadi ge suarana setara nya itu Ade Astrid ya Ade Gulu. Untung we teu ade godek ogenya. Oke, suka Ade Astrid. Berarti sering ke warung Maita. Warung Sekarang Ita mah ya. Angkringan. 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 Sering kadinya Miss Gelenyu. Sering. Atau enak mah jeung Ade Astrid kieu meureunnya. Jadi selebgramnya. Rambutnya gue ngikutin. Oh, nyanya sakieu kan. Waktu pendek, terus waktu Ami Ade disambung juga. Diwarna juga. Kumaha lamun katabrak nyuruh katabrak gitu. Dan entong amit-amit henteu heureuy eta. Oke, berarti suka Ade Astrid. Awalnya kenapa suka Ade Astrid? Nah, habat resep ka Ade Astrid kunaon gitu. Nya resepna teh naon? Soantona, baikna atau wajahna atau naon? Awalna. Wajahnya sama suaranya bagus banget. Atau tos kenalan orang mana Ade Astrid teh? Cantik. Cangkring. Tos kan pernah ka Bumina? Oh, pernah. Di Bekelan teh. Itu diusir sih. Aduh, Ya, aing kita waktu ada acara di Saung Gerengseng. gerengsek. Tiap ada acara kita pasti ke sana. Masih Emang- nanggap bilangnya. Emang welcome sih Teteh Ade. Wah, baik banget. Wah, baik banget. Keren. Nah, Kak Coco nih. Tadi kan kelebihan Miss Gelenyu itu nyanyi nih. Kalau Kak Coco tuh lebih menampilkan kelebihannya apa tuh kalau di konten? Tadi walaupun sudah ada kisi-kisi apa sih sebenarnya? Kalau untuk sekarang ya kelebihan di konten ya harus ngehibur orang nggak sih? Lebih ke bikin orang ketawa, ya kudu bodor, kudu lepas. Sekarang udah dituntutnya kayak gitu. Padahal dari awal sebenarnya basic aku tuh ya sama kayak Nyu, pengen jadi penyanyi awalnya. Aku udah ikutan audisi sering banget. Cuma emang rezekinya belum di situ. Tapi aku yakin, kata aku teh, setiap ada salah satu saksi nyata teman dekat aku, dia selalu nanya, mana Milwana audisi, emang mana yakin mana bakal jadi artis. Dan pertanyaan itu teh udah sering ratusan kali, dan aku selalu jawab aing mah yakin, tapi orangnya masih kayaknya bingung gitu jalan ke mana. Tapi nu ikhtiar sama aku mah ya bakat yang sekarang aku pelajari aja. Waktu itu ya bakat yang aku dipelajari kayak nyanyi, terus dance, karena dari SMP aku ekskul di sekolah dance. Tapi sempat putus asa oge nah itu lolos aing mah emang rezeki orang di mana sih, sama-sama ngalamar gawe kali itu geus urang mah jadi jelema biasa we. Udah soalna
kumaha sih carana itu teh meni teka udah gue gitu mimpi Can teh kebuka lah nya. can kabuka sih ngelihat orang yang udah suksesnya manusiawi lah iri. Pastilah manusiawi. Iya kieu 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 orang gitu cuma ternyata permasalahannya itu ada satu, Apa tuh? belum berdamai sama diri sendiri. Itu sih ternyata aku teh kehalang itu selama bertahun-tahun. Tapi dah ningali konten kreator, youtuber, artis, kalau dia berjuang dari nol biasanya bertahan. Beda anu instannya, instan mah biasanya ya sekejap langsung nggak ada lah gitu ya. Betul seperti itu. Tah teman-teman harus selain cocok juga dulu cita-cita penyanyi sudah ikut kompetisi dan lain-lain itu perjuangan dan mungkin jalannya sekarang mungkin di content creator dulu Ya. ya. Mungkin nanti kedepannya siapa tahu ya. Amin. Jadi seperti Ade Astrid pun saya lihat awal-awalnya ya nggak seperti ya seperti kita lah sama-sama orang biasa. Betul. Sekarang di up ya jadi terkenal lah gitu ya. Nah, Kak Cok, pada saat sekarang nih sudah ya Kak Cok kan sudah terkenal lah ya di medsos sebagai content creator atau sebut selebgram dan lain-lain. Ada apa posisinya ada wah orang geus terkenal mah babari lah yang duit. Ada nggak perasaan seperti itu Kak Cok? Ada sih ada. Tapi untuk ngelolanya supaya kita tidak kebablasan seperti apa nih versi dari Kak Cocot? Lebih ke berbagi sih ya. Oh betul. Itu aja. Cuma yang aku prioritasin orang terdekat dulu. Hmm, Orang terdekat dulu karena nggak akan ada yang miskin dari berbagi nggak sih ya. betul. Lebih ke narik rezeki lagi karena pola uang tuh nggak bisa disimpan lama-lama, harus muter. Jadi semakin kita ngeluarin semakin banyak juga teman-temannya datang. Karena kalau kita semakin irit tuh semakin susah. Aku ini mah pribadi aku ya, cerita aku sempat di masa-masa bener-bener pengiritan banget. Jangankan buat orang lain, buat diri sendiri aja aku bener-bener pengiritan karena mungkin banyak kebutuhan juga, maintenance dan segala macam. Cuma pas aku irit aya we pengeluaran tak terduga. Jadi uang tuh bukan dipakai buat kesenangan aku, tapi malah dipakai sama hal yang tak terduga itu. Tapi setelah itu ketika aku udah sering berbagi, terus memprioritaskan diri sendiri, kesenangan diri sendiri, menjaga diri sendiri biar nggak musuhan sama diri sendiri, ya alhamdulillah ada aja we rezekinya. Benar sepakat. Wih tepuk tangan dulu dong. Keren iya juga mendengarkan iya nanti motivator tuh. Oke kalau butuh motivator nih ada Kak Cocok dan backsoundnya ada Miss Gelanyu ya di belakang. Suara ya. tarik napasnya. Oke. Gini Kak Cok. Ini kan di menit-menit terakhir sesi pertama nih kita sudah akan selesai dulu. Untuk sesi terakhir ini kira-kira ada pesan nggak terhadap Miss Gelanyu bahwa Miss Gelanyu ini kedepannya harus seperti ini, ada nggak supaya kolaborasinya tetap berjalan ketika ada dinamika bisa diselesaikan dengan baik-baik, ada nggak kesan pesan untuk Miss Gelanyu? Ya paling kesan pesannya Nyu juga harus sayang diri sendiri, jangan terlalu memprioritaskan orang lain sehingga menyampingkan diri sendiri. Terus jangan terlalu terbawa sakaba-kaba lah, mencek senana lah kabah sakaba-kaba. Nyu kan semakin hari semakin dewasa, belajar juga berpikir lebih bijak, terus bisa memilih mana yang negatif, mana yang enggak, mana yang membawa Nyu lebih maju, mana enggak. Karena kan gini, di sosial media tuh kita ada masanya. Kalau kita di masa tersebut tidak memanfaatkan sebaik mungkin, ketika kita udahan gitunya, amit-amit gitunya, mudah-mudahan bertahan lama. Amin. Kalaupun misalnya kita harus jatuh di sosial media, ya seenggaknya udah banyak pengalaman, udah ada tabungan atau segala macam. Lebih ke situ sih. Jadi lebih sayangi diri sendiri aja, terus lebih kompak lagi, mulai belajar bicara siat teh tepego. Ta gitu. Nah tadi kan Cocok ke Miss Gelanyu ke Cocok ada nggak? Coba
Jadi ganusieun atau emang kieu ya teh? Coba, ada nggak? Ada. Nggak ada. Jadi pokoknya Singkat. baik hati lah. Ya, baik aja. Mohon bersabar, ini ujian teman-teman ya. Sebenarnya MC teh sayang deungeul eta. Cuman share di banned ya YouTube-na atau bahaya. Oke, teman-teman, itu sesi yang sangat mengasihkan. Kita sudah ngobrol-ngobrol, bercerita tanpa batas, ya apa adanya lah terhadap Kak Coco, terus Miss Gelenyu, perjuangannya banyak, dinamikanya banyak, dan ternyata bisa dilalui dengan baik-baik, dan ya alhamdulillah sekarang bisa bareng-bareng kolaborasi, dan ya itu intinya karena tujuan kita cuan dan cuan, tapi nya kudu berkahnya kacanya. Itu saja sesi pertama. Terima kasih, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye bye.